Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya pengaruh kenaikan pajak dan juga windfall tax ya yang akan dikenakan terhadap produk komoditas nikel dan batu bara ya nih teman-teman. Jadi pemerintah akan menerapkan windfall tax dan bea keluar bagi nikel dan batu bara untuk mengontrol ekspor dan mendukung industri baterai domestik. Nah, ini ya ada pengaruh positif dan negatifnya teman-teman ya. Jadi kalau dari sisi positifnya ini akan menambah penerimaan pemerintah dari sektor pajak teman-teman ya. Dan ini memang digunakan untuk menutupi defisit anggaran ya yang karena untuk subsidi ya. Ketika harga minyak naik, kemudian subsidi juga naik tuh. BBM pun juga sampai sekarang terutama yang Pertalite itu belum naik juga ya sampai sekarang itu kan pakai subsidi juga. Jadi dari sisi anggaran pemerintah ini bagus ya karena penguatan di sisi finansialnya di APBN-nya. Tapi dari sisi industrinya ya ini ada pengaruh positif dan negatifnya ya. Pengaruh negatifnya ya otomatis bisa jadi labanya akan turun ya. Jadi beberapa saham yang berkaitan dengan sektor nikel dan batu bara kemungkinan labanya juga turun. Kalau labanya turun, kemungkinan juga dividennya turun. Apalagi kalau nanti ternyata harga nikel dan harga batu bara itu nggak naik signifikan teman-teman. Jadi kalau harganya naik signifikan itu nggak masalah ya terhadap ini ya, karena dengan pendapatan yang naik, labanya naik, kalau biayanya naik karena ada tambahan biaya ekspor ini kemungkinan ya nggak begitu terasa ya. Tetapi kalau harga batu bara ternyata nggak naik, wah ini ya agak ini ya. Coba kita cek ya harga batu bara dunia masih di atas 132 dolar ya. 130 dolar ya, tertinggi di 100 berapa nih? 19 Maret kemarin ya di 140-an. Nah, sekarang udah 130 dolar. 31 dolar. Kalau kita lihat harga tahunan termasuk udah cukup tinggi teman-teman ya naiknya. Dari 100 ke 130, 30% ya naiknya. Harga terendah di 100 dolar. Ini mungkin harga minyak juga sudah di bawah 100 dolar ya. Karena menurunnya tensi ketegangan di Iran ya, perang Iran ya. Jadi sepertinya gencatan senjata diperpanjang ya sama Donald Trump walaupun secara sepihak, tapi itu membuat ekonomi dunia optimis ya sehingga harga minyak turun. Harga minyak turun, harga batu bara turun, nikel juga turun nih, nikel turun. Nah kalau kita lihat di bursa kemarin ya, saham-saham sektor batu bara juga turun ya, PTBA, Adro, AADI. AADI paling turun paling banyak nih. Nah, kalau teman-teman mau masuk AADI ini bisa dipertimbangkan, kemungkinan AADI ini masih lanjut turun ya, sekitar 8 ribuan ya, kemungkinan. Kalau kita lihat jangka panjang, ya biasa terendah itu di 7.000 ya AADI ya. Kemudian saham-saham sektor perbankan juga turun. ITMG juga turun jauh nih ya ITMG nih ya. Oh tapi dia memang sudah naik cukup tinggi. Dividen ITMG itu kapan ini ya dividennya ya? Dividen ITMG diketok 992 per saham. Mana nih dividen ITMG?
targetnya di 27.000, membayarkan dividen final tahun buku 2025, jadi di 19 Mei. Ini tanggal 9 Mei ya, masih 10 hari lagi. Ini update-nya kayaknya sudah ya nih, ITMG nih. Wah, ini kebanyakan iklan ini. Kebanyakan iklan. Kita cek nih. Nanti update kemarin tuh 27 April, jadi sudah ya, sudah lewat ya ITMG ini ya. Pembayarannya nanti tanggal 19 Mei. Jadi udah tinggal pembayaran aja ya. Jadi dividen, ini dividennya November juga ada kemarin ya. November, jadi 2025 itu 2 kali, April dan November. Itu jumlahnya 2.600-an, 2.684. Nah, yang tahun 2026 ini baru 892 ya. Kemungkinan nanti November bagi dividen lagi. Walaupun agak turun ya nih ya. Sebelumnya 2000, sekarang tinggal 800-an ya. Turunnya cukup jauh ya TMG. Nah, ini prospeknya gimana? Nah, ini beberapa manfaatnya nih teman-teman. Jadi kalau dampak positifnya ya, penerapan kenaikan pajak dan windfall nih, pendapatan APBN akan naik, menahan defisit, jadi kepercayaan investor juga nanti akan naik, mendorong hilirisasi, jadi perusahaan dipaksa untuk menambah nilai jual ya, produk tidak mengekspor bahan mentah. Kemudian meningkatkan nilai ekspor, kebijakan hilirisasi nikel terbukti meningkatkan nilai ekspor dari 15 triliun ke 360 triliun. Nah, itu cukup besar ya, dari 15 ke 360, hampir 20 kali lipat ya, lebih ya. Dan otomatis ini pajaknya juga naik nih. Dampak negatifnya nih, profitabilitas margin turun 5-11%. Margin keuntungan perusahaan tambang terutama saat harga komoditas cenderung menurun. Jadi ini kalau harga komoditasnya nggak naik, ya perusahaan akan rugi ya. Risiko gangguan produksi tertekan jika biaya produksi seperti kenaikan harga bahan bakar tidak sebanding dengan harga jual. Ketidakpastian investasi, rencana aturan yang dinamis dapat memicu ketidakpastian investor bagi pelaku industri. Kemudian potensi PHK jika beban pajak terlalu tinggi, operasional tidak efisien, ya ini akan memicu PHK. Dampak lingkungan dikhawatirkan untuk efisiensi ya, menurunkan standar pengelolaan lingkungan dan keselamatan. Konteks khusus nikel, kenaikan pajak dan kontrol pasokan oleh Indonesia sempat memicu kenaikan harga nikel global. Namun pada April 2026 harga nikel stabil di 17.200 per ton. Batubara, biaya keluar berpotensi membuat batubara Indonesia kurang kompetitif, memungkinkan negara lain mengambil pangsa pasar ya, ini ya. Jadi beberapa ya, mudah-mudahan nanti bisa seimbang ya teman-teman ya, harga batubara dan nikel naik, nah, diikuti dengan pajak naik, profitnya tetap bagus. Jadi itu ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan besar ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.